maka yang sunnah adalah tidak melaksanakannya. Soal yang kedua, tadi telah dibacakan, kita baca lagi. Apa syarat dan yang harus dijauhi saat beriktikaf? Maka untuk jawaban yang kedua, barakallahu fikum, apa syarat bagi orang yang ingin beriktikaf? Maknanya syarat agar dia dipenuhi. Dan apa yang harus dijauhkan? Maknanya dohirnya adalah mawani. Maka ketahuilah ya ibadallah, di pelajaran-pelajaran yang lalu telah kita sebutkan tentang permasalahan syarat dan mane. Maka setiap peribadatan tidak bisa dia itu menjadi ibadah dan diterima kecuali terpenuhinya syarat dan apa? Terangkatnya mawane, forbidden. Dan ini seperti kaidah taqul wala yatimul hukmu hatta tajtami' kullu syurutin wal mawani' tartafi'. Ma makna wala yatimul hukmu hatta tajtami'. Tidak jadi suatu hukum selesai salat ini diterima, puasa ini diterima, iktikaf ini diterima, kecuali tajtami', terkumpul dua perkara. Apa? Kullu syurutin, surut-surutnya terpenuhi, seperti biasa syarat wujub, syarat sihah, dan yang kedua wal mawani' tartafi', forbidden, penghalang, terangkat. Kalau masih ada penghalang tidak diterima. Paham? Telah kita lewati kaidah ini di pelajaran apa pertama? Ahkamus siyam. Dan juga yang terakhir sekarang ini di mana? Di ahkam salatul tarawih wal witr. Dan kami contohkan seperti apa perempuan yang haid. Yani masalah perempuan mau salat asar sekarang ini. Maka dia penuhi syarat-syaratnya, bahkan yang tadi dibaca siang hatta tuhtamar. Dia menggunakan khimar. Semuanya wudunya menghadap kiblat, menutupi aurah khimar dengan khimar dan juga menghadap kiblat dan mandi janabah dan semuanya telah terpenuhi. Tiba-tiba di saat dia ingin bertakbir merasakan sesuatu keluar, darah, haid, dan memang sudah waktunya. Maka di sini syaratnya terpenuhi semua. Tapi ada mawane ataupun mane satu, yaitu keluar haid sehingga dia boleh sholat apa tidak? Tidak boleh. Begitupun permasalahan sekarang dalam iktikaf. Maka dalam iktikaf sesuai pertanyaan apakah syarat-syaratnya dan apakah dari pembatal ataupun penghalangnya, maka ketahuilah ya ibadallah, kita masuk sekarang kepada bab yang ketiga dan yang keempat dari pelajaran Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkamil I'tikaf. Maka surut al-i'tikaf yang muttafaqun alaih itu ada 4 surut. Surut yang pertama al-islam wal aql wal bulugh wan niyah. Maka surut seperti biasa terbagi menjadi 2, surutul wujub dan surut as-sahih atau sihah. Maka surutul wujub ma'ruf ada 3. Pertama Islam, kedua berakal, dan ketiga sudah balik. Maka seseorang yang akan beriktikaf dia harus muslim. Adapun kafir duduk di masjid sepekan 10 hari maka tidak ada. Tidak diwajibkan baginya. Meskipun mereka nanti akan diiqab dengan meninggalkan syariat-syariat seperti meninggalkan sholat dan sebagainya. Maka syarat yang pertama, jika ingin melaksanakan iktikaf, dia seorang muslim. Kenapa? Karena jika dia tidak muslim, tidak akan diterima puasanya, iktikafnya, sholatnya, haji dan umrohnya, tidak. Dan nafkahnya bahkan. Sedekahnya. Mana pendalilannya? Allah berfirman dalam surat Taubah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih.
Maka tidak ada yang menghalangi mereka dari mendapatkan pahala untuk diterima dari sedekah-sedekah mereka kecuali karena kekufuran mereka kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dan juga ucapan Allah, matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi rih fi yawmin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Yang maknanya permisalan orang-orang yang kafir, orang kafir melaksanakan iktikaf, maka tidak mendapatkan pahala. Pahalanya bagaikan debu hasil pembakaran yang ditiup angin taufan, sehingga dia tidak bisa mengambil apa-apa dari debu-debu yang bertebangan tersebut. Maka ini syarat yang pertama, syarat bulug, syarat wujub. Syarat yang kedua al-bulug dan juga al-aql. Maka pertama, seseorang harus mempunyai akal. Orang yang beriktikaf ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Jika dia gila, apa yang mau diperbuat? Orang lagi pada tidur di bangunan, dibangunin. Maka akan ribut di masjid. Lagi pada tidur persiapan untuk sholat malam di bangunan lagi. Kemudian dia juga tidak mendekatkan diri kepada Allah. Dia mungkin berteriak-teriak, bermain dengan kipas angin, dan yang lainnya. Maka harus berakal. Dan sekaligus harus sudah balik. Mana pendalilannya? Seperti hadis yang terdahulu. Hadis yang diriwayatkan dari dua sahabat. Yang pertama marfu dari siapa? Aisyah. Kedua, marfu atau mauquf lakin lahu hukmu rafa'. Yang marfu dari Aisyah ma'ruf. Berkata Rasulullah SAW, makna marfu diangkat langsung kepada Nabi. Rufi al-qalam an salat, kata Nabi. Maka ini marfu. Bahwa pena itu dari keburukan itu diangkat. Dan dari kebaikan pun diangkat yang rajih. Dari 3 perkara. Orang yang tertidur hingga terbangun. Dan orang yang masih kecil sampai dia balik, dan orang yang gila sampai dia itu kembali akalnya. Bisa jadi gila yang kembali akalnya dengan cepat, ada juga memang orang-orang yang kena epilepsi juga dalam keadaan sakit epilepsi. Dia jatuh ke tanah dan kejang-kejang keluar buih. Bahasa Sundanya sakalor. Bukan sekarat, sakalor. Maka setelah selesai karena kekurangan oksigen di otak, maka terpenuhi, kemudian dia kembali. Namun macam-macam sadar kembali 100% otaknya. Ada yang setelah 1 hari, ada yang setelah 3 hari. Maka dalam 2 hari itu bengong. Ditanya, siapa namamu? Nggak tahu, dia malah nanya, who am I? Siapa aku? Who am I? Siapa aku? Setelah sehari, baru namanya Rudi. Ternyata aku si Rudi. Dan sebagainya. Maka, di sini, al-aql wal bulug juga syarat. Dan pendalilannya hadis yang marfu tadi, dari Aisyah, dan hadis yang mauquf. Kenapa kita katakan mauquf lahu hukmu rafa'? Karena di sini lafadznya siapa? Sahabinya yang mauquf Ali di saat dia protes kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, kaif turjam? Ama sami'ta? Di riwayat ama hafidta. Menandakan ama hafidta, bukankah kamu masih ingat? Menandakan bahwa hadis ini sudah dilewati oleh Ali dan oleh Umar dan yang lainnya. Menandakan hadis ini pernah disampaikan oleh Nabi. Dan Ali mendengar, Umar mendengar. Namun Umar lupa. Maka lafaz amma sami'ta dari ucapan Ali menandakan mauquf namun lahu hukmu rafa'. Dan sanadnya sahih. Sehingga dari 2 pendalilan dari Aisyah dan mauquf dari Ali yang hukumnya marfu', maka naik kepada syarat wujub.
Lalu syarat sihah adalah niyah. Maka niyah adalah syarat sah diterimanya ibadah. Pendalilannya ma'ruf, hadis yang muttafaqun alaih dari Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ila riwayatkan muttafaqun alaih dari Umar, dan di sana ada hadis-hadis yang khusus seperti terdahulu di dalam permasalahan salat malam tarawih dan puasa, apa lafadznya? Dari dua sahabat, dari Abi Hurairah dan Ibnu Umar. Ingat, rubasaimin laisa lahu min siyamihi illa alju qiyamihi, ada bagi mereka orang begadang. Maka ini dari surut, baik syarat wujub ataupun syarat sihah. Kemudian dari mane ataupun dari larangan yang harus diangkat berbeda dengan permasalahan salat. Salat apa? Al-haid wa an-nifas. Siam sama, al-haid wa nifas, seperti hadis Abi Sa'id. Lam tusalli wa lam tasum. Ya apa tidak? Al-i'tikaf apa? Haid wa nifas. La. Pertama, al-jima. Makna al-jima adalah berhubungan badan. Maka al-jima tidak boleh dan merupakan mawani' bagi seorang yang mu'takif. Maka seseorang yang beriktikaf agar menjauhi hubungan intim. Maknanya kif di masjid hubungan intim. Jawabnya, siapa bilang mesti di masjid? Bisa jadi dia iktikaf, ada kemahnya, ada gulingnya, kasurnya, mushafnya, selimutnya, ditinggalkan begitu saja di malam hari. Dipikirnya sama tidur. Setelah sholat malam, ternyata pergi ke rumah. Karena anak-anaknya pun iktikaf. Maka di sini batal. Maka ini dari mawani' adalah al-jima'. Mana pendalilannya? Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajidi. Kenapa masajid di sini majrur bil kasrah? Padahal dia sighah muntahal jumu' ala wazn mafa'il. Jawab. Apa? Ada alif lam, santum. Maka fil masajidi, bukan masajid Allah. Maka yang menjadi poin pendalilan wala tubashiruhun. Maknanya la tubashiruhun, kalimat mubasharah adalah foreplay. Pemanasan untuk berhubungan intim, dan dipraktekkan mubasharah bukan hubungan intim. Dan di sini boleh di bulan Ramadan dengan istrinya. Namun di dalam ayat ini wala tubashiruhunna bukan muqaddimah ataupun foreplay. Tetapi dia itu bahkan jima. Maka ayat ini maknanya jangan kalian menyetubuhi istri-istri kalian dan kalian dalam keadaan iktikaf. Maka jika dalam keadaan iktikaf tidak boleh. Dan begitu pun telah datang riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas. Seperti di kutub tafsir dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razak. Juga berkata Ibnu Abbas, idza jama'a al-mu'takif butila i'tikafuhu wasta'nif. Jika orang yang beriktikaf dalam keadaan berhubungan, maka batal
puasanya wasta'nif. Apa makna sta'nif? Dimulai iktikaf yang baru. Jika masih ingin iktikaf, berarti iktikaf di malam itu telah batal dengan berhubungan intim. Maka ini adalah forbidden yang pertama, penghalang yang pertama harus diangkat. Jika ada jima, maka surut-surut yang terpenuhi tadi batal, hilang sudah. Yang kedua adalah al-khuruj minal masjid biduni hajah. Keluar dari masjid tanpa kebutuhan. Dipikirnya iktikaf. Ternyata dia pulang atau di luar masjid main bola. Main bola sejam. Kita tanya, ya akhi, katanya iktikaf. Kan main bola. Main bola tidak boleh di luar masjid. Maka di sini dia menyelisihi dari sunnah Nabi. Maka telah datang di dalam hadis dari Aisyah, minas sunnah lil i'tikaf alla yakhruja illa lima labuda minhu. Bahwa dari sunnah orang yang muktakif itu tidak keluar kecuali apa-apa yang sangat dibutuhkan. Contohnya, dia butuh kepada mandi. Maka dia mandi di rumahnya. Kenapa? Sekalian ganti baju. Dan juga di pondok penuh santri pada mandi. Akhirnya dia mandi. Ataupun dia kebetulan mandi junub. Jam 3.30 dalam keadaan dingin mimpi basah. Kalau dia mandi di pondok mau menghangatkan air, malu, ataupun gimana, pulang aja lah. Pulang diam-diam, ketemu bapak ibunya yang nggak iktikaf, masuk WC, mandi. Maka boleh, dengan tujuan hajat. Atau WC penuh, buang air besar, buang air kecil, boleh. Sekalian ganti baju, mandi. Ataupun mengambil makanan. Misalnya, kalau di sini alhamdulillah kita menyediakan bagi antum yang beriktikaf sahur. Dan yang kedua, yang beriktikaf makan. Bisa di sini disediakan. Masalah hanya sekedar mengambil, tidak apa-apa giliran, atau kita kirim anak-anak yang tidak iktikaf. Atau mungkin saya yang akan memberikan makan sahur dan membawakan makan berbuka, tidak apa-apa. Yang penting kalian pada iktikaf, tidak apa-apa. Maka inilah dari penghalang. Maka kita sudah menjawab syarat-syarat dan juga penghalang. Siapa yang bisa mengulang? Syarat ada berapa? Ada 4 yang muttafaqun alaih. Pertama, kembali kepada 2 perkara. Syarat apa? Wujub wa sihah. Al-wujub yarji ila salatah. Apa? Al-Islam wal aql wal bulugh. Wa sihah ila niyah. Karena tidak diterima jika tidak mempunyai niat ikhlas untuk Allah. Kemudian al-mawani' mada? Al-jima' wa tsani al-khuruj bila hajah. Jadi orang yang beriktikaf terus malamnya kabur, dikelonin ibunya, ditanya, katanya iktikaf, rindu sama Umi. Ya sudah, jangan iktikaf. Taib, mau pada iktikaf enggak? Insya Allah di pelajaran yang akan datang masih kita bahas iktikaf dan juga tarawih. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.